Bab 566 hasilnya sudah diputuskan. Setiap orang yang awalnya mengantuk tiba-tiba terbangun setelah dia berteriak begitu keras. Yuan He dan yang lainnya juga berdiri dan berkumpul, berkata kepada perawat kecil yang tampak panik, "Pasien yang mana pasiennya?" Pria berjubah di sampingnya duduk dengan tenang di kursi malas, masih memegang erat pot tanah di pelukannya. Melihat Lin Yu duduk di kursi malas dengan sama tenangnya, dia tersenyum ringan pada Lin Yu, berkata, "Tuan He, kamu memang seperti itu orang yang berhati besar. Pusat pengobatanmu hampir habis, tapi kamu masih sangat tenang. Sungguh mengagumkan." Dia bahkan tidak perlu bangun untuk bertanya, dia yakin itu adalah cedera Han Bing. Ada yang tidak beres. Faktanya, Lin Yu hanya berpura-pura tenang, dan hatinya sedikit panik. Dia juga takut luka Han Bing tidak ditangani dengan baik dan ada yang tidak beres di depan pria berjubah. Ketika pria berjubah melihat Lin Yu terdiam, dia mengayunkan jubahnya, berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Dr. He, jangan khawatir, klinik medis Anda telah mengambil nama sekolah kedokteran misterius kami, dan itu juga ciptaanmu." Tanpa diduga, dia baru saja berbicara. Saat dia terjatuh, Yuan He di samping segera melangkah mundur dan berkata dengan mendesak, "Tuan Sangguan, cepat, pergi dan lihat. Jangan khawatir, Direktur Yuan, apapun yang salah, apapun masalahnya, saya yakin saya bisa memperbaikinya." Pria berjubah itu tersenyum ringan, menatap Lin Yu, lalu berjalan cepat menuju bangsal Han Bing. "Tuan Sangguan, apa yang kamu lakukan?" Semua orang terkejut saat melihat ini dan buru-buru memanggilnya. Pria berjubah itu berbalik dan memandang semua orang, dan berkata dengan ragu, "Apa yang kamu lakukan?" "Tentu saja, saya akan membantu Tuan He merawat pasien yang gagal dia obati." Wajah Yuan He menjadi pucat ketika dia mendengar ini, sementara Zhao Zongji dan kedua ahli bedah itu tiba-tiba menutup mulut mereka. Setelah menyesapnya, wajahnya menjadi merah, seolah dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawanya. Pria berjubah itu langsung bingung saat melihat ekspresi semua orang. "Tuan Sangguan, sepertinya Anda baru saja tidak mendengarnya. Dia adalah keponakan Direktur Yuan. Ada yang salah dengan luka Kapten Yuan," kata Zhao Zongji kepada pria berjubah itu sambil menahan tawanya seriuslah. "Sialan, aku ingin tahu apakah terjadi sesuatu pada pasien yang aku rawat." Apa? Pria berjubah itu tiba-tiba menjadi pucat, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya dan merasa tidak ada masalah sama sekali. Dia menatap Yuan He dengan penuh rasa ingin tahu, dan melihat Yuan dia dengan wajah cemberut dan tanpa kata-kata, hatinya tiba-tiba tenggelam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas ke pintu bangsal Kapten Yuan dan bergegas masuk. Remaja magang di belakangnya juga buru-buru mengikuti dengan peralatan medis. Yuan He, Zhao Zongji dan dua direktur bedah juga buru-buru mengikutinya, sementara Lin Yu berdiri di luar pintu dan melihat ke dalam. Dia melihat wajah keponakan Yuan He pucat, bibirnya putih, dan bahkan napasnya agak melemah. Ekspresi pria berjubah itu berubah ketika dia melihat ini, dan dia bergumam, "Tidak mungkin, dia baik-baik saja sekarang." Setelah dia selesai merawat keponakan Yuan He, wajah keponakan Yuan He memerah dan tidak ada yang aneh sama sekali wajahnya tiba-tiba berubah. Ini akan menjadi sangat buruk. Saat dia berbicara, dia berjalan cepat ke arah Kapten Yuan, melepas perban di bahu Kapten Yuan, dan ekspresinya berubah ketika dia melihat luka di bahu Kapten Yuan. Dia berseru kaget, bagaimana ini bisa terjadi, sekteku? Obat sakit emas adalah yang terbaik di dunia, tidak mungkin seperti ini." Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak setelah mendengar ini, dan menemukan posisi di mana dia bisa melihat luka Kapten Yuan dengan jelas, dan menunggu sampai dia bisa melihat luka Kapten Yuan dengan jelas. Setelah melihat situasinya, mau tak mau aku sedikit terkejut pengaruh obat sakit emas pria berjubah itu, sebagian besar sudah sembuh. Namun, luka yang hampir sembuh itu kini tampak busuk, dan kulit di sekitar lukanya pecah-pecah, merah dan bengkak, seolah-olah terkena radang dingin. "Katakan, apa yang baru saja kamu lakukan pada Kapten Yuan?" Wajah pria berjubah itu berubah, dan dia berbalik dan berteriak pada perawat dan direktur operasi.
Ekspresi perawat dan kedua direktur bedah semuanya berubah. Mereka tahu bahwa pria berjubah itu berusaha menghindari kesalahan, jadi mereka segera melambaikan tangan dan mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan mereka merawat lukanya dan tidak menyentuh lukanya. Tuan Sangguan, jangan khawatir siapa yang bertanggung jawab. Apakah menurut Anda bisa menyembuhkan keponakan saya terlebih dahulu? Yuan He berkata kepada pria berjubah itu dengan suara mendesak agak protektif terhadap pria berjubah itu. Ini, pria berjubah itu ragu-ragu sejenak, berbalik dan melihat luka Kapten Yuan, mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan mencobanya, ini seharusnya tidak menjadi masalah besar." Meskipun dia mengatakan ini, dia benar-benar panik, dan dia juga saya tidak tahu di mana letak masalahnya, jadi saya hanya bisa mencoba dan memperbaikinya. Jarum emas, panggil pria berjubah itu, dan anak laki-laki itu dengan cepat membuka kotak obat pria berjubah itu dan dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak kayu cendana. Melihat ini, Lin Yu tiba-tiba menjadi tertarik, dan dengan rasa ingin tahu melihat set jarum emasnya. Dia melihat ada beberapa simbol aneh yang ditato di jarum itu. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya, dan bergerak maju lagi. Dia berkumpul bersama, berniat untuk melihat tanda pada jarum emas dengan lebih hati-hati, tetapi kali ini pria berjubah itu membalikkan kotak jarum, dan tutup kotak jarum menghalangi pandangan Lin Yu. Kemudian pria berjubah itu menyentuh pergelangan tangan Kapten Yuan, mengeluarkan jarum emas dan dengan hati-hati menusuk bahu Kapten Yuan. Metode akupuntur yang digunakan adalah metode akupuntur api pembakaran gunung di jarum ilahi Tai. Dia menggunakan rangkaian teknik akupuntur ini dengan sangat terampil dan dalam sekali jalan. Jelas sekali bahwa dia sering mempraktikkannya. Lin Yu diam-diam terkejut, sekte pengobatan misterius ini memang pantas mendapatkannya. Sungguh mengejutkan bahwa orang-orang dari sekte pengobatan misterius dapat melakukan metode akupuntur yang hampir hilang ini dengan sangat akurat dan terampil, seolah-olah itu adalah hal yang lumrah. Melihat apa yang dikatakan pria berjubah itu memang benar, pasti ada banyak buku dan resep kuno di sekte mereka. Tetapi jika demikian halnya, maka sekolah kedokteran okultisme ini agak berlebihan dan egois. Sebagai orang dalam industri pengobatan tradisional Tiongkok, ketika pengobatan Tiongkok sedang mengalami kemunduran, ia memiliki begitu banyak sumber daya yang berharga tetapi tidak dapat merevitalisasinya, pengobatan tradisional Tiongkok. Sebaliknya, hal itu menciptakan ilmu gaib dengan berpura-pura bahwa pengobatan telah punah. Saya hidup di lautan luas para dewa yang mengembangkan kesehatan saya. Saya benar-benar memenuhi harapan nenek moyang saya. Semua orang menunggu dengan penuh perhatian hingga pria berjubah selesai menerapkan akupuntur, tetapi yang mengejutkan adalah 10 menit telah berlalu sejak pria berjubah menyelesaikan akupuntur. Wajahnya menjadi semakin jelek. Wajahnya sepucat kertas, tanpa bekas darah. Tuan Sangguan, kenapa ini tidak berhasil? Yuan He menjadi cemas saat melihat ini, dan berkata kepada pria berjubah dengan suara gemetar, ini keponakannya, jika ada yang salah dengan ini, bagaimana dia bisa berbicara dengannya? Biarkan keluarga menjelaskan. Direktur Yuan, jangan cemas, tunggu sebentar. Pria berjubah itu berkata dengan berani, tapi sudah ada lapisan keringat di dahinya. Yuan He memanfaatkan amarahnya dan mengikuti pria berjubah itu dan menunggu beberapa saat, namun kondisi keponakannya tidak kunjung membaik sama sekali. Seiring berjalannya waktu, situasinya menjadi lebih serius. Dada keponakannya hampir berhenti naik turun, tenggorokannya sedikit bergetar, jelas karena kelelahan. Tuan Sangguan, bisakah Anda menyembuhkan saya? Yuan He langsung menjadi cemas saat melihat ini, dengan nada marah yang besar. Jika dia menunggu lebih lama lagi, keponakannya akan mati. Itu, seharusnya berguna, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Gumam pria berjubah itu, berkeringat deras, dan panik. Tuan He, bisakah Anda menangani situasi Kapten Yuan? Zhao Zongji di samping bertanya pada Lin Yu dengan suara rendah. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Lin Yu ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Faktanya, dia baru saja melihat dan memiliki pemahaman umum tentang situasi Kapten Yuan, semuanya sudah pasti. Ya, energi hitam dari luka Kapten Yuan memang telah disedot oleh pria berjubah itu,
tapi pasti ada yang tidak beres, sehingga menjadi seperti ini. Hati Yuan He bergetar ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan dia buru-buru berbalik dan bertanya, bisakah kamu menyelamatkan keponakanku? Seperti kata pepatah, orang yang sakit segera mencari perawatan medis, belum lagi Lin Yu juga seorang dokter ajaib, jadi sekarang Yuan He melihat keponakannya hampir mati, dia tentu saja tidak peduli dengan perselisihan dengan Lin Yu, dan bertanya pada Lin Yu dengan suara mendesak. Kamu bisa mencoba. Lin Yu menatapnya dengan ringan dan berkata dengan tenang. Kalau begitu ayo, cepat selamatkan keponakanku. Yuan He menghindar dan berkata dengan suara yang agung. Lin Yu mengerutkan kening ketika dia mendengar nadanya yang hampir memerintah, dan berkata dengan suara yang dalam, Direktur Yuan, ketika meminta bantuan, setidaknya katakan tolong. Tanda seru, saya bukan lagi dari Departemen Intelijen Militer, Anda tidak punya hak untuk memerintahkan saya. Terlebih lagi, pada awalnya saya mengatakan bahwa saya ingin membantu keponakan Anda sembuh, tetapi Anda tidak membutuhkannya, jadi meskipun keponakan Anda meninggal di depan saya, orang lain mungkin tidak akan menyalahkan saya karena tidak menyelamatkannya. Begitu dia selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan ekspresi kebanggaan muncul di wajahnya, seperti Yuan He yang memiliki mata di atas kepalanya sebelumnya. Ketika Yuan He mendengar ini, momentumnya tiba-tiba melemah, dan wajahnya dipenuhi rasa malu. Dia tahu bahwa Lin Yu sengaja mempersulitnya, tetapi untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana menjawabnya benar. Pada awalnya, Lin Yu meminta untuk menyelamatkan keponakannya, dan Anda harus percaya pada orang-orang dari sekolah kedokteran okultisme. Nak, bagaimana sikapmu terhadap pemimpin kami? Luangkan waktu untuk memperlakukan kapten kami, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Beberapa orang di belakang Yuan He berkumpul lagi dan berteriak dengan marah pada Lin Yu. Diam, Yuan He memarahi mereka dengan suara yang dalam, wajahnya berubah, dia menundukkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan hormat, Tuan He, tolong selamatkan keponakanku. Yuan sangat berterima kasih. Pria berjubah di samping memiliki wajah cemberut dan tidak bisa berkata-kata, lagi pula, dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan keponakan Yuan He, jadi dia hanya bisa diam. Oke, Lin Yu setuju tanpa ragu-ragu, tapi matanya menatap tajam ke arah toples tanah di pelukan pria berjubah itu, dan berkata sambil tersenyum, tapi apakah ini berarti Tuan Sangguan kalah dariku? Untuk menyerahkan apa yang dia janjikan padaku. Bab 567 Piala. Awalnya, Lin Yu berpikir tidak ada harapan untuk mendapatkan toples tanah, tetapi dia tidak pernah menyangka ada yang tidak beres ketika pria berjubah itu merawatnya, dan dia benar-benar memberikan toples tanah kepadanya tentang perlakuan Yuan He sebelumnya terhadapnya. Sikap, alasan mengapa dia bersedia menyembuhkan keponakannya untuknya. Pria berjubah itu gemetar hebat ketika mendengar kata-kata Lin Yu, memeluk erat toples tanah di pelukannya, dan menatap Lin Yu dengan wajah pucat, jelas tidak ingin memenuhi janjinya sebelumnya. Wajah Yuan He menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan dia berkata dengan suara rendah, memang, saya bersedia mengaku kalah. Tuan Sangguan, tampaknya Anda lebih terampil. Anda benar-benar harus memberikan toples ini padanya. Meskipun Yuan He juga merasakan hal yang sama di dalam hatinya. Dia sangat tidak mau, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan jika pria berjubah itu gagal memenuhi harapannya. Pria berjubah itu menjadi pucat dan buru-buru berkata kepada Yuan He, Direktur Yuan, saya datang ke sini untuk menyelamatkan keponakan Anda. Anda tidak boleh membiarkan saya kehilangan harta saya, toples saya sia-sia. Dan toples ini bukan milik pribadi saya, ini adalah milik sekte Suanyi kami. Alasan mengapa pemilik sekte meminta saya untuk mengeluarkannya adalah untuk mentraktir keponakan Anda. Bagaimana saya akan menjelaskannya kepada pemimpin sekte kita ketika saya kembali? Bagaimana dengan ini, Tuan Sangguan, saya mengundang Anda ke sini, jadi saya akan membayar toples ini, intelijen militerku, aku akan memberikan kompensasi padamu untuk semuanya, jadi itu tidak masalah, kan? Yuan He menghela nafas tak berdaya, tapi dia tidak ingin merusak hubungan antara Departemen Intelijen Militer dan Sekte Suanyi, jadi dia berencana untuk menanggungnya, kerugian bagi Sekte Suanyi.
Direktur Yuan, ini bukan masalah rugi atau tidak. Ekspresi pria berjubah itu berubah, lalu dia berbalik untuk berdiskusi dengan Lin Yu. Tuan He, jika tidak, saya tidak akan memberikan toples ini kepada Anda. Saya akan memberikannya, itu untukmu. Anda dapat menguangkannya, itu akan setara dengan toples yang saya tebus dari Anda, dan itu akan menyelamatkan saya dari omelan ketika saya kembali. Anda dapat memberitahu saya berapa biayanya. Bertahun-tahun di Sekte Suanyi, dia memiliki lebih banyak uang. Saya telah menabung sejumlah tabungan, jadi saya yakin dengan apa yang saya katakan. Meskipun dia masih terlihat tenang dan tenang ketika berbicara dengan Lin Yu saat ini, nadanya jauh lebih tulus, dan dia tidak lagi memiliki kesombongan yang samar-samar sebelumnya, atau kesombongan yang meremehkan semua dokter di luar Sekte Suanyi. Lin Yu merasa sangat bahagia ketika melihatnya seperti ini, tetapi semakin sedikit pria berjubah itu ingin menyerahkan toples tanah, semakin Lin Yu ingin mendapatkan toples tanah tersebut. Dia tersenyum acuh tak acuh padanya dan berkata, Tuan Sangguan, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Anda bilang, selain membuka klinik kesehatan, saya juga menjalankan beberapa perusahaan. Nilai ekuitas di tangan saya tidak lebih atau kurang, tapi masih bernilai puluhan miliar. Bagaimana menurutmu berapa banyak yang akan kamu keluarkan untuk menebus toples ini? Bolehkah aku melihatnya? Kata-kata Lin Yu memang tidak menyombongkan diri. Saham Rongqin Meiyan dan saham Heji Feng Yuanxiang sudah cukup untuk membuat kekayaan bersihnya mencapai puluhan miliar, dan jumlah ini adalah masih meningkat. Dengan kerja keras Sue Qin dan Shen Yuxuan, itu menjadi semakin besar. Dapat dikatakan bahwa dia adalah salah satu pemilik toko lepas tangan terkaya di Tiongkok saat ini. Ekspresi pria berjubah itu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Dia jelas tidak menyangka bahwa kekayaan bersih Lin Yu begitu mengerikan. Dia tahu bahwa Lin Yu mengatakan ini dengan sengaja untuk menunjukkan bahwa dia tidak kekurangan uang. Tuan He, kamu memaksaku menemui jalan buntu. Pria berjubah itu menelan ludah dan berkata dengan sedikit tangisan dalam suaranya. Tuan Sangguan, ini hanya sebuah toples tanah. Apakah ini seserius yang Anda katakan? Sekalipun itu berisi beberapa harta karun yang mengejutkan, Anda baru saja mengatakan bahwa buku-buku kuno Sekte Suanyi Anda memiliki resep yang luar biasa dan harta karun yang langka. Anda memiliki semua harta karun itu, jadi kenapa kamu peduli dengan hal seperti itu? Lin Yu berkata sambil tersenyum, dan menggunakan apa yang dikatakan pria berjubah tadi. Pria berjubah itu terdiam sesaat, tidak tahu bagaimana harus merespons. Dia menelan ludah dan menatap Yuan He untuk meminta bantuan. Yuan He menghela nafas dengan cemberut, dan berkata kepada Lin Yu dengan suara rendah, Tuan He, tolong bantu keponakanku menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Setelah orang itu diselamatkan, kita akan berbicara secara detail perlahan. Tangannya di belakang punggung dan berkata dengan nada tenang, Direktur Yuan, saya minta maaf untuk ini, mohon maafkan saya karena harus menurut. Anda menjaminnya ketika saya bertaruh dengan Tuan Guan barusan. Jika ada yang kalah, dia harus rela mengaku kalah, penuhi janjimu, kamu mengingatkanku secara spesifik saat itu, kenapa kamu lupa apa yang kamu katakan ketika Tuan Sangguan kalah? Mau tak mau aku bertanya-tanya, apakah kamu mengatakan itu secara khusus kepadaku? Atau maksudmu Kepala Departemen Intelijen Militer nomor 2 tidak memiliki wewenang ketika berbicara di depan Sekte Suanyi? Petik 2. Wajah Yuan He tiba-tiba menjadi pucat dan pucat ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Dia melirik ke arah kematiannya keponakan di tempat tidur dan kemudian mengangkat alisnya. Dia mengerutkan kening dan menatap pria berjubah itu dan berkata dengan tegas, Tuan Sangguan, seorang pria pernah mengatakan apa yang dia katakan sulit untuk diikuti. Saya adalah penjamin Anda sekarang, jadi jika kamu ingin menipu, kamu akan menghina reputasiku, jadi demi aku ingin menyelamatkan mukaku, dan juga agar kamu pergi dari sini dengan bermartabat, jadi tolong berikan toples ini kepada Tuan He. Direktur Yuan, aku benar-benar tidak bisa memberimu ini. Master Sekte kami tidak akan pernah membiarkanku pergi dengan mudah. Pria berjubah itu langsung pucat dan berkata dengan nada memohon. Kemarilah, tegakkan hukum dan rebut toples itu dari tangannya.
Mata Yuan He terbelalak saat melihat kata-kata manisnya tidak ada gunanya, dan dia segera memerintahkan anak buahnya untuk merebut paksa toples itu dari tangan pria berjubah itu. Ya, orang-orang itu setuju dan segera bergegas mengambil toples tanah dari tangan pria berjubah itu. Lepaskan tuanku. Murid muda pria berjubah itu bergegas untuk membantu tuannya, tetapi didorong ke tanah oleh semua orang. Saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Saya benar-benar tidak bisa memberikannya kepada Anda. Pria berjubah itu berkata kepada petugas. Dia berbalik ke udara, menendang seorang petugas, dan kemudian menghindar ke samping tempat tidur rumah sakit keponakan Yuan He. Di samping, satu tangan mencubit leher keponakan Yuan He, dan berkata dengan dingin kepada Yuan He, "Direktur Yuan, tolong jangan paksa saya." Mereka tidak pernah menyangka bahwa pria berjubah itu benar-benar berani mengancam keponakan Direktur Yuan. Yuan He tiba-tiba menjadi marah, matanya terbelah, dia menunjuk ke pria berjubah itu dan berkata dengan tegas, "Sangguan Cheng. Apakah otakmu kebanjiran? Tahukah kamu di mana ini? Beraninya kamu bertindak liar di sini. Sudah kubilang, ini adalah ibu kotanya ada di kaki kaisar, bukan omong kosongmu, Dewa Han Hai. Jika kau membuatku kesal, aku akan meminta seseorang mengalahkan omong kosongmu, Dewa Han Hai sebentar lagi." Kata-katanya sangat agung dan kuat. Hong, jelas sekali, marah. Bahkan roh gangster seorang prajurit pun terpaksa keluar. Namun, kata-katanya memang tidak dilebih-lebihkan sedikit pun. Tidak peduli seberapa kuat sekte pengobatan misterius, itu hanyalah sebuah sekte dan tidak dapat bersaing dengan seluruh negeri. Jika Yuan He tersinggung, dengan statusnya, selain orang-orang dari Departemen Intelijen Militer, dia juga bisa mengerahkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu pasukan. Oleh karena itu, sekuat apapun seseorang, dia harus jujur di depan mesin negara. Wajah pria berjubah itu langsung berubah ketika dia mendengar ini, dan dia dapat melihat bahwa Yuan He benar-benar marah. Mengetahui bahwa perkataan Yuan He tidak mengkhawatirkan, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, melepaskan tangannya dari leher keponakan Yuan He, dan berkata dengan suara yang dalam, "Direktur Yuan, saya minta maaf, saya baru saja ceroboh. Saya menjadi pemarah dan melakukan sesuatu yang bodoh. Tolong jangan seperti saya. Berikan saja toples ini kepada Tuan." Hei, saat dia mengatakan ini, dia berjalan mengitari ujung tempat tidur dan berjalan keluar. Yu dengan cepat berjalan beberapa langkah dan hendak mengambil toples dari pria berjubah meja. Kemudian dia melepas sarung tangannya, meletakkannya di sebelah toples, dan berkata kepada Lin Yu dengan suara rendah, "Mengapa? Tuan, mohon berbaik hati terhadap harta karun di toples ini akan memenangkannya kembali darimu lagi. Oke, jangan khawatir, aku akan menunggumu kapan saja." Lin Yu tersenyum tipis dan berkata. Zhao Zongji di samping mengedipkan mata dan memberi isyarat padanya untuk membantu menjaga toples. Zhao Zongji dengan cepat dan tenang melangkah ke meja dan berdiri di depan toples. "Tuan Sangguan, saya juga tahu bahwa Anda sedang bingung sekarang, jadi saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda." Yuan He memandang pria berjubah dengan wajah cemberut, dan ekspresinya sedikit melembut. Pria berjubah juga bertanggung jawab atas kehilangan harta karun ini, tetapi dalam analisis terakhir, masalah ini disebabkan oleh fakta bahwa Sangguan Cheng ini memandang rendah Lin Yu dan bersikeras untuk bertaruh dengannya, jadi dia harus diberi hadiah. "Tuan He, bisakah Anda membantu merawat keponakan saya sekarang?" Yuan He buru-buru memberi isyarat mengundang kepada Lin Yu. Lin Yu mengangguk, buru-buru berjalan ke arah Kapten Yuan, mengulurkan tangannya untuk mencoba pergelangan tangan Kapten Yuan, menoleh ke pria berjubah dan berkata, "Tuan Sangguan, bisakah Anda meminjamkan saya jarum emas yang baru saja Anda buat?" Pria itu tidak pelit, dia langsung mengedipkan mata pada muridnya dan memberi isyarat agar dia memberikan jarum emas itu kepada Lin Yu. Magang muda itu cemberut dan dengan enggan berjalan mendekat dan menyerahkan jarum emas itu kepada Lin Yu. Lin Yu segera mengambil kotak jarum, mengeluarkan jarum emas dan melihatnya dengan hati-hati. Kemudian dia melihat tanda pada jarum emas dengan jelas. Wajahnya terkejut, dan diam-diam dia berseru, "Anda harus tahu bahwa sepasang jarum emas ini adalah jarum emas berharga yang hilang ribuan tahun yang lalu." Tanpa diduga,
jarum itu juga berada di tangan Sekte Suanyi. Lin Yu tidak berani membuang waktu untuk menghargai jarum emas itu, dia segera mengambil jarum emas itu dan dengan hati-hati menempelkan jarum itu ke bahu Kapten Yuan. Pria berjubah di samping diam-diam datang, hanya untuk melihat metode apa yang akan digunakan Lin Yu untuk memperlakukan Kapten Yuan. Jika memungkinkan, dia mungkin bisa mencuri beberapa trik dari tuannya. Tetapi ketika dia melihat akupuntur Lin Yu dengan jelas, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berseru, "Kamu, akupuntur yang kamu gunakan ini adalah akupuntur Bodhidharma." Bab 568 Jarum Emas Xuanyan. Lin Yu sedikit mengernyit ketika mendengar apa yang dia katakan, jelas sedikit ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa pria berjubah itu bahkan mengetahui metode akupuntur Bodhidharma. Dia kembali menatap pria berjubah itu dan berkata sambil tersenyum, "Ya, Tuan. Sangguan memang seorang dokter yang misterius. Orang yang datang dari pintu itu sebenarnya tahu teknik akupuntur Bodhidharma ini." Kata-katanya cukup menggoda, tetapi pria berjubah itu tidak peduli sama sekali teknik akupuntur yang dilakukan oleh Lin Yu sambil gemetar. Dia berkata, "Benar saja, yang kamu gunakan adalah jarum kedua dalam akupuntur Bodhidharma, untuk Guan Chong, kan?" Ekspresi Lin Yu tiba-tiba menjadi lebih serius ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Terlihat bahwa pria berjubah tidak hanya memahami akupuntur Dharma ini, tetapi juga memiliki banyak penelitian tentangnya. Jika tidak, mustahil untuk mengetahui secara sekilas bahwa apa yang dia lakukan adalah suntikan Dharma yang kedua akupuntur. "Dual Guan Chong, kamu benar-benar belajar cara melawan Guan Chong." Pria berjubah itu melihat ke jarum emas di bahu Kapten Yuan dan terus berbicara. Jelas, dia sangat terkesan dengan fakta bahwa Lin Yu mampu menggunakan teknik akupuntur anti Guan Chong. Kejutan dan kejutan. Melihatnya seperti ini, Lin Yu tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan kemudian melanjutkan memberikan akupuntur kepada pria berjubah itu. Pada saat yang sama, dia dengan lembut meremas ekor emas dari jarum emas dengan kedua tangannya, memungkinkan spiritual kekuatan di tubuhnya mengalir perlahan melalui tubuh pria berjubah itu. Meskipun jarum kelima akupuntur Bodhidharma tidak memerlukan jarum keberuntungan Qi, semua jarum sebelumnya diperlukan, dan itu membutuhkan banyak kekuatan spiritual. Untungnya, Lin Yu sekarang memiliki kekuatan spiritual yang sangat melimpah di tubuhnya, yang sudah cukup menggunakan. Setelah dia selesai menggunakan rangkaian teknik akupuntur ini pada Guan Chong, dia melihat keanehan pada luka Kapten Yuan perlahan menjadi lebih ringan. Pada saat yang sama, wajah pucat Direktur Yuan menjadi kemerahan kembali. "Oh, Dr. He, keterampilan medis ini sungguh luar biasa. Kenapa lagi itu menjadi ciri khas rumah sakit kita?" Petik 2. Saya harus mengatakan, Wakil Presiden He, dia benar-benar layak atas namanya. Beberapa perawat kecil terus memuji Lin Yu. Bagaimanapun, Lin Yu adalah wakil presiden mereka, jadi tentu saja dia harus sedikit menyanjungnya, tetapi mereka mengagumi Lin Yu dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Saya tidak tahu apakah sanjungan mereka Lin Yu berguna, tetapi Zhao Zongji cukup berguna, dengan kepala terangkat tinggi dan wajahnya penuh kebanggaan. Ketika Yuan He melihat keponakannya membaik, dia menarik napas panjang dan menoleh untuk melihat Lin Yu di depan ranjang rumah sakit. Matanya sedikit rumit, sebenarnya memiliki keterampilan medis yang baik. Lin Yu merasa lega saat melihat kesehatan Kapten Yuan telah membaik. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mencabut jarum emas dari bahu Kapten Yuan mempelajari akupuntur ini. Pria berjubah melihat bahwa Lin Yu telah mengetahui idenya untuk mencuri tuannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, dan kemudian berkata dengan senyum yang dipaksakan, "Tuan He, jujur saja saya tahu dua jarum pertama akupuntur Bodhidharma ini dengan sangat baik, tapi sekarang saya hanya bisa gunakan jarum pertama, dan jarum kedua ini membutuhkan kekuatan internal yang cukup untuk menggerakkan jarumnya untuk saat ini." Dia benar-benar terkejut dengan metode akupuntur Lin Yu, dan melihat bahwa setelah Lin Yu menyelesaikan akupuntur, wajahnya tidak merah atau sesak, dan ekspresinya tidak terlihat aneh sama sekali. Dia tahu bahwa Lin Yu memang seorang ahli akupuntur terkemuka. Dia tidak berani bersikap sok sedikit pun, dan kata-katanya secara alami sangat sopan dan tulus. "Tuan Sangguan, Anda bersikap rendah hati.
Anda sibuk dengan pekerjaan di hari kerja. Jika Anda berkonsentrasi mempraktikkan rangkaian teknik akupuntur ini, seharusnya tidak ada masalah besar. Lin Yu tersenyum dengan tenang sejujurnya. Lin Yu tidak melanjutkan. Tuan Sangguan, berikan Kapten Yuan obat sakit emasmu lagi. Lin Yu berkata kepada pria berjubah itu ketika dia melihat Kapten Yuan baik-baik saja. Bolehkah kamu menggunakan obat sakit emasku lagi? Ekspresi pria berjubah itu berubah dan dia bertanya dengan hati-hati. Tidak apa-apa, masalahnya bukan pada obatnya. Lin Yu tersenyum tipis padanya, dan tanpa sadar melirik toples yang diletakkan pria berjubah di atas meja, tanpa menjelaskan toples terkait. Oke, pria berjubah itu setuju, dan dengan cepat meminta murid mudanya untuk mengoleskan obat untuk Kapten Yuan. Sementara dia sendiri datang untuk mengambil jarum emas, menggunakan teknik yang sangat teliti. Tuan Sangguan, apakah jarum emas Anda ini dibuat oleh Tuan Xuanyan? Lin Yu memandang pria berjubah itu dengan senyum tipis dan berkata dengan tenang. Ketika pria berjubah mendengar ini, tangannya yang mengumpulkan jarum emas tiba-tiba bergetar, dan dia menatap Lin Yu di depannya dengan wajah penuh keterkejutan. Apakah orang ini yang dia temui saat dia keluar hari ini? Bukankah pemimpin sekte mengatakan bahwa semua dokter di dunia, kecuali sekte Xuanyi, semuanya ceroboh? Kenapa orang ini bertemu dengan orang mesum yang mengetahui segalanya, dan mengetahui segalanya? Apa yang aku katakan salah? Melihat kengerian di wajah pria berjubah itu, Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak memiringkan kepalanya dan bertanya dengan bingung. Ya, pria berjubah itu mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata sambil meringis, Tuan He, Anda benar-benar berpengetahuan. Saya malu pada diri saya sendiri. Kepadanya bahwa ini adalah Xuanyan Tuan, Huang Fumi, pencetus akupuntur yang menulis akupuntur klasik A dan B, secara pribadi membuat jarum emas. Dia tidak tahu apa itu jarum emas, jadi dia terkesan oleh Lin Yu lagi. Oleh karena itu, alamat Lin Yu tiba-tiba berubah dari kamu menjadi kamu. Tuan Sangguan, sekte pengobatan misterius Anda benar-benar memiliki banyak harta langka. Saya ingin tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk mengunjungi Sen Han Hai di masa depan. Lin Yu tersenyum tipis padanya dan bertanya dengan ragu-ragu merilis berita bahwa sekte Xuanyi telah punah, jadi wajar saja mereka tidak ingin ada orang yang datang dan mengganggu mereka. Alasan utama kami adalah kami tahu bahwa ahli muda dan menjanjikan seperti Anda pasti akan merasa cemerlang jika Anda datang ke sekte Xuanyi kami. Pria berjubah itu berkata sambil tersenyum, dan kemudian dia mendapat ide, mengerucutkan bibirnya dan berpikir sejenak, berkata kepada Lin Yu, Tuan He, saya melihat Anda tampaknya sangat tertarik dengan set jarum emas Tuan Xuanyan. Bagaimana kalau saya memberi Anda jarum emas ini dan Anda mengembalikan toples saya? Meskipun jarum emas ini juga merupakan harta karun sekte Xuanyi, namun lebih ringan dari keduanya. Dibandingkan dengan toplesnya, jarum emas ini masih sedikit lebih rendah bobotnya. Lin Yu ragu-ragu ketika mendengar ini, dia melihat ke arah jarum emas, yang dibuat dengan halus dan sangat mudah digunakan. Jarum emas ini memang bisa dikatakan sebagai harta yang tak ternilai harganya. Ketika Lin Yu menggunakannya, ia merasa mendapat hasil 2 kali lipat dengan separuh usaha dengan rangkaian jarum emas ini tanpa jeda, layak dibuat khusus oleh pencetus akupuntur. Jarum emas yang dihasilkan dapat diterapkan pada metode akupuntur apapun. Melihat Lin Yu tampak tergerak, pria berjubah itu tampak bahagia dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan He, mohon berpikir jernih. Tuan Xuanyan hanya membuat sepasang jarum emas ini dalam hidupnya. Ini adalah hal yang langka jika kamu melewatkannya, aku khawatir aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini. Kamu benar, Lin Yu mengerutkan kening dan mengangguk, lalu tersenyum pada pria berjubah itu, tetapi jika aku berjanji padamu, maka saya akan tertipu. Apakah Anda sedang dibodohi? Wajah pria berjubah itu berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan He, apa yang Anda bicarakan? Karena jarum emas ini sangat berharga, Anda masih menginginkannya untuk menukarkannya denganku untuk toples ini, bukankah itu maksudmu? Barang-barang di dalam toples itu lebih berharga. Jika aku berjanji padamu, aku akan tertipu.
Lin Yu tersenyum tenang padanya. Pria berjubah itu tampak getir dan berkata dengan serius, Tuan He, sebenarnya memilih toples ini mungkin bukan hal yang baik bagi Anda. Berhenti. Tanpa memberikan nasihat lagi, dia segera berjalan ke samping, merobek selembar kertas, menulis sesuatu di atasnya, melipatnya dan menyerahkannya kepada Lin Yu, sambil berkata, kamu harus memakai sarung tangan kulit rusa ini saat memegang toples ini. Harap tunggu sampai Anda tiba di rumah untuk membaca catatan ini. Ingat, Anda harus mengikuti apa yang tertulis di catatan saya. Saya telah mengatakan bahwa Sekte Suanyi kami akan mengambil toples ini kembali dari Anda cepat atau lambat. Oke, Lin Yu tersenyum samar-samar dan menyipitkan matanya. Dia tidak tahu obat apa yang dijual pria berjubah itu, tapi dia tetap mengambil catatan itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Lin Yu tidak terburu-buru untuk kembali, dan kemudian merawat petugas dan tentara Departemen Intelijen Militer lainnya yang terluka satu persatu sesuai dengan metode yang dia gunakan untuk merawat Han Bing. Saat kami selesai bergiliran, malam sudah larut. Tuan He, terima kasih banyak kali ini. Yuan He menunggu Lin Yu menyelesaikan pekerjaannya, berterima kasih kepada Lin Yu dengan wajah tegas, dan berkata dengan suara rendah, jangan khawatir, Departemen Intelijen Militer akan melakukannya ingat cintamu kali ini. Yuan He, aku sangat bersyukur sutradara bisa begitu manusiawi. Lin Yu tersenyum ringan padanya dan berkata dengan nada agak sarkastik. Dia memperlakukan para perwira dan tentara ini bukan karena wajah Yuan He, tapi karena hubungannya dengan Badan Intelijen Militer. Tuan He, apakah Anda ingin kembali ke rumah sakit? Saya akan mengantarmu kembali. Tan Kai melirik toples di atas meja dan tahu bahwa Lin Yu pasti akan kembali ke rumah sakit untuk mengembalikan toples itu pertama, jadi dia menawarkan diri untuk kembali ke rumah sakit. Mengirimkannya ke Lin Yu, dia juga bisa mengikuti dan melihat apa yang ada di dalam toples. Bagaimanapun, kondisi Han Bing sudah stabil sekarang, dan dia tidak perlu khawatir. Aku akan pergi bersamamu juga. Zhao Zongji buru-buru datang dan berkata sambil tersenyum, sudah larut malam, tidak aman bagi kalian berdua untuk kembali sendirian, jadi aku akan mengantarmu. Bab 569 Benda-benda di dalam toples. Lin Yu dan Tan Kai tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Zhao Zongji, mengetahui bahwa Zhao Zongji juga penasaran dengan apa yang ada di dalam toples. Zhao Zongji juga ikut tertawa bersamanya. Lin Yu tidak menolaknya, mengangguk dan setuju. Tan Kai buru-buru datang ke meja dan mengulurkan tangan untuk memegang toples, tetapi saat tangannya menyentuh toples, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya, dan dia tiba-tiba menarik tangannya dengan ekspresi wajahnya di depannya karena terkejut dan berkata dengan heran, mengapa dingin sekali? Bukankah semua yang ada di dalamnya adalah es batu? Pakai sarung tangan. Zhao Zongji dengan cepat menunjuk ke sarung tangan kulit rusa di atas meja dan berkata dengan cemas kepada Tan Kai. Tan Kai kemudian mengenakan sarung tangannya, lalu mengambil toples dan mengikuti Lin Yu dan Zhao Zongji keluar. Ayo pergi, ambil mobilku. Melihat Tan Kai memegang toples, Zhao Zongji segera meminta Lin Yu dan yang lainnya untuk mengambil mobilnya. Din Zhao, apakah Anda sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Jiang Yan dan yang lainnya? Lin Yu bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Zhao Zongji buru-buru menjawab. Dalam perjalanan, Tan Kai memegang toples dan menaruhnya di pangkuannya, namun tubuhnya tetap gemetar. Dia gemetar, sial, awalnya memegang toples ini tidak apa-apa, tapi kali ini aku tidak bisa memegangnya. Hei, kenapa cuacanya semakin dingin? Pantas saja Sang Guan Cheng memakai jubah, tapi pria ini cukup jahat. Dia hanya memberinya sarung tangan tapi bukan jubah kematian. Zhao Zongji dan Lin Yu tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Tunggu sebentar, kami akan segera sampai di sana. Zhao Zongji berkata sambil tersenyum kepada Tan Kai, lalu bertanya pada Lin Yu, Dokter. Hei, coba tebak apa yang dimasukkan ke dalam sini, meskipun penuh dengan es, kubus, bukankah dingin sekali? Dan sudah meleleh. Petik 2. Kita akan mengetahuinya ketika kita kembali. Petik 2. Kata Lin Yu sambil tersenyum. Ketika mereka tiba di rumah sakit, mereka mengetuk pintu dan memanggil Li Zenseng.
Ketika Li Zenseng melihat bahwa itu adalah Lin Yu dan yang lainnya, dia segera menyingkir dan membiarkan mereka masuk. Cepat, Saudara Tan, letakkan toples ini di atas meja. Lin Yu dengan cepat menunjuk ke meja kaca di tengah aula. Oh Bu, aku mati kedinginan. Tan Kai bergegas ke meja dan meletakkan toples itu dengan tidak sabar, lalu menggosok tangannya untuk meredakan panasnya. Kalian semua mundur. Aku akan membuka tutupnya dulu dan melihat apa yang ada di dalamnya. Lin Yu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Zhao Zongji dan yang lainnya untuk mundur lebih baik berhati-hati. Zhao Zongji dan yang lainnya saling melirik, lalu dengan cepat menyingkir. Lin Yu mengenakan sarung tangan anti-gasnya dan berjalan ke toples. Dia melihat tutup di atas toples itu adalah cincin tembaga dengan beberapa lapis kain bersulam di tengahnya, jelas untuk ventilasi. Mungkinkah ada makhluk hidup di dalamnya? Sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benak Lin Yu, dan kemudian dia mengulurkan tangan untuk mengangkat tutup toples. Pada saat yang sama, aliran cairan putih keperakan tiba-tiba keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, mengenai wajah Lin Yu. Untungnya, Lin Yu sudah siap untuk itu. Dia menyentakkan kepalanya ke samping, dan cairan putih keperakan itu dengan cepat melesat ke tanah di sampingnya. Di lantai marmer tiba-tiba berderit dan menggelembung. Ketika Zhao Zongji dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka berubah dengan cepat. Mereka melihat toples di atas meja dengan heran, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Lin Yu melangkah ke toples dan melihat ke dalam. Kemudian ekspresinya berubah dan hatinya gelisah. Seperti yang dia duga, apa yang ada di dalam toples itu benar-benar makhluk hidup. Dan ternyata itu adalah katak putih. Lin Yu dengan lembut mendorong toples itu, dan melihat katak di dalam toples itu membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya. Ia terlihat sangat ganas, tetapi ia tidak lagi menyemprotkan racun dari kelenjar parotisnya seperti sebelumnya. Lin Yu kemudian melambai kepada semua orang, menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Semua orang bergegas dan maju ke depan. Setelah Li Zenseng melihat apa yang ada di dalam toples, dia berseru kaget, apakah itu katak? Zhao Zongji mengerutkan kening dan mengingatkan, kodok apa? Bisakah kamu membuat panggilan yang lebih elegan? Kodok. Petik 2. Kodok putih sangat langka. Tan Kai melirik katak di dalam toples dan melihat ada lapisan es batu dingin di bawah tubuh katak itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, biar ku beritahu, kenapa toples ini begitu dingin. Ternyata begitu benar-benar ada es batu di dalamnya. Bagaimana katak ini bisa menanggung ini? Petik 2. Ya, dan panas sekali, esnya akan mencair. Melihat katak itu tidak lagi agresif, Zhao Zongji menjulurkan kepalanya ke dalam toples. Dia melihatnya sekilas dan berkata dengan sangat bingung. Seharusnya ada hubungannya dengan katak ini. Lin Yu melihat lebih dekat pada katak itu dan melihat bahwa pola di punggungnya sangat rapi dan tampak seperti es dan kepingan salju seperti salju, dan dia mengerutkan kening. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia berseru, saya ingat, katak ini pasti yang terbaik di antara katak es Tianshan, yang disebut katak es suci salju. Petik 2. Dan yang lain mendengar ini mereka tertegun sejenak. Mereka hanya pernah mendengar katak es jenis ini sebelumnya, dan mereka pernah mendengarnya di novel seni bela diri, tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi mereka tidak menyangka kalau memang ada katak seperti itu. Tidak buruk. Lin Yu tampak sangat gembira, seolah-olah dia telah menemukan harta karun, dan berkata dengan cemas, jumlah katak es di pegunungan Tianshan sangat jarang, dan mereka memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk lingkungan hidup, sehingga hanya sedikit orang pernah melihatnya. Mereka terbiasa tumbuh di cuaca dingin, jadi inilah mengapa sangguan memasukkan es ke dalam toples ini. Petik 2. Tuan, katak ini bisa digunakan untuk apa? Li Zenseng bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan katak es? Mereka semua kodok. Kodok es ini adalah harta karun. Jika jatuh ke tangan seseorang yang tahu cara menggunakannya, itu akan lebih kuat dari harimau. Lin Yu menyipitkan mata dan tersenyum, tetapi tidak memberitahu semua orang fungsi spesifiknya katak es. Faktanya, katak es ini penuh dengan harta karun. Pertama-tama, ia adalah makhluk spiritual,
sehingga orang-orang zaman dahulu suka menggunakan katak es ini sebagai asisten saat berlatih seni bela diri novel seni. Dan jika katak es ini jatuh ke tangan seseorang yang mempraktikkan seni mistik, kegunaannya akan semakin tinggi. Disebutkan dalam 3 Esensi Misterius, bahwa tidak kurang dari 10 jenis seni mistik yang dapat dibantu oleh katak es ini. Ini adalah salah satu harta surga dan bumi katak. Senang. Terlebih lagi, katak es ini dapat menyembuhkan luka dan penyakit aneh. Lin Yu akhirnya menyadari saat ini bahwa pria berjubah itu adalah Kapten Yuan yang menggunakan katak es ini untuk menyembuhkannya. Hanya saja pria berjubah itu kurang yakin dengan khasiat katak es tersebut. Ia membutuhkan waktu terlalu lama untuk membantu Kapten Yuan mengatasi roh jahat luka tersebut, yang menyebabkan semakin parahnya luka. Kapten Yuan tidak mudah untuk memanfaatkan kodok es ini secara wajar. Namun, Lin Yu juga bersabar. Di masa depan, dia akan memiliki pemahaman menyeluruh tentang kebiasaan katak es ini, dan dia tidak akan khawatir tidak bisa menggunakannya. Ngomong-ngomong, Tuan He, apa yang tertulis di catatan yang diberikan Sang Guan padamu? Zhao Zongji dengan cepat mengingatkan Lin Yu. Baru kemudian Lin Yu mengingat hal ini, dan dengan cepat mengeluarkan catatan dari sakunya, lalu berkata sambil tersenyum, "Oh, di dalamnya tertulis beberapa metode untuk memelihara katak es ini." Dia memberitahuku bahwa es di dalam toples ini akan bertahan selama 12 jam. Ganti sekali, dan katak es ini hanya makan daging sapi kepingan salju dan tidak ada makanan lain. Haha. Katak berani pilih-pilih. Lin Yu kemudian menyerahkan catatan itu kepada Li Zenseng dan menyuruhnya untuk merawat katak es itu dengan baik agar dia bisa berguna di masa depan. Jangan khawatir. Li Zenseng buru-buru menyetujui, saya pasti akan melayani dia seperti anak saya. Adalah satu hal, itu selalu menyentuh hati sanubari Lin Yu. Itu karena tenggorokan Ye Qingmei tidak pernah sembuh. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat berbicara dan hanya dapat mengeluarkan suara ah. Jiang Yan tampak cemas saat melihat ini, dan berkata kepada Lin Yu, "Jiarong, Qingmei, apa yang terjadi? Kamu bilang sebelumnya bahwa itu adalah api palsu, tapi sudah berhari-hari, apakah apinya belum padam?" Wajah Lin Yu serius. Dia duduk di sebelah Ye Qingmei dan memeriksa denyut nadinya. Alisnya berkerut dan dia berbisik, tapi melihat denyut nadinya, sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Lin Yu juga bingung. Dia ini juga pertama kalinya saya menghadapi situasi ini. Dari segi denyut nadi, saya tidak sakit, tapi saya punya gejala. Bab 570 Afonia Aneh. Ketika Lin Yu memeriksa denyut nadi Ye Qingmei, Jiang Yan berdiri di sampingnya. Melihat Lin Yu tidak dapat melihat masalahnya, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan dia sangat gugup. Dia buru-buru mengingatkan, "Jiarong, mungkinkah?" Ketika Lin Yu mendengar apa yang dia katakan, dia mengira ada yang tidak beres saat dia memeriksa denyut nadinya. Dia dengan cepat dan hati-hati mencobanya di pergelangan tangan Ye Qingmei, tetapi seperti sebelumnya, menilai dari denyut nadinya saja, tidak ada yang salah dengan tubuh Ye Qingmei. Lin Yu mengerutkan kening dan menarik tangannya, dan berkata dengan ragu, "Memang tidak ada yang salah dengan tubuh seniorku." Petik 2. Baiklah kalau begitu, kenapa kamu tidak bisa berbicara tiba-tiba? Dan sudah beberapa hari. Dengan suara mendesak, dia tahu bahwa jika seorang gadis muda seperti Ye Qingmei tidak dapat berbicara selama sisa hidupnya, itu akan menjadi kehancuran besar baginya. Mungkin saja dia memiliki masalah psikologis. Lin Yu berpikir sejenak dengan wajah berat dan berbisik, "Saudari Qingmei belum dapat berbicara sejak dia bangun, jadi dia sangat cemas sehingga tekanan psikologisnya tiba-tiba meningkat, mengakibatkan semakin saya ingin berbicara, semakin sedikit saya bisa mengatakannya." Faktanya, dia pernah melihat penyakit semacam ini sebelumnya, jadi dia juga berpikir bahwa Ye Qingmei mungkin seperti ini. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Qingmei dan berkata dengan lembut, "Kakak senior, kamu tidak perlu khawatir. Tenangkan pikiranmu. Perlahan, kata-kata itu akan keluar." Wajah Ye Qingmei lembut, tanpa petunjuk sedikit pun karena cemas. Chong Lin Yu mengangguk. Lin Yu benar. Dia memang sedikit cemas akhir-akhir ini dan ingin berbicara segera,
karena dia memiliki terlalu banyak hal untuk dikatakan kepada Lin Yu dan Jiang Yan. Melihat Lin Yu mengatakan ini, Jiang Yan meliriknya dengan curiga, berpikir bahwa dia membodohi dirinya sendiri dan dengan sengaja memberikan kenyamanan psikologis pada dirinya dan Ye Qingmei. Tapi Jiang Yan tidak bertanya lagi, dia tahu jika ada yang salah dengan tenggorokan Ye Qingmei, Lin Yu akan lebih cemas daripada orang lain. Qingmei, karena Jiarong berkata demikian, maka kamu dapat santai. Saya yakin kamu akan dapat berbicara lagi dalam beberapa hari. Petik 2. Dong dong dong. Pada saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu di luar bangsal, lalu Li Zenseng masuk dari pintu, menyapa Lin Yu dan yang lainnya, lalu meletakkan ember termos yang dibawanya, tangannya. Di atas meja, dia tersenyum pada Ye Qingmei dan berkata, Qingmei, kamu terlihat jauh lebih baik hari ini. Karena Ye Qingmei tidak dapat berbicara, dia tersenyum ringan pada Li Zenseng dan mengangguk. Li Zenseng memandangi wajah Ye Qingmei secantik air dan kembang sepatu. Melihat dia tidak berbicara, hatinya tenggelam. Dia tahu bahwa Ye Qingmei belum sehat. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia dengan cepat berbalik dan membuka tutupnya ember termos dan mengisi mangkuk dengannya. Dia menyerahkan bubur itu kepada Lin Yu. Ini adalah bubur putih yang dia masak untuk Ye Qingmei dengan ginseng sesuai dengan instruksi Lin Yu. Setelah melihat ini, Jiang Yan segera mengambilnya dan mengambil sendoknya, duduk di sebelah Ye Qingmei, meniupnya dengan lembut, dan memberikannya kepada Ye Qingmei. Saudara Li, apakah takaran ginseng dalam bubur hari ini oke? Lin Yu bertanya pada Li Zenseng. Tidak masalah, aku akan melepaskannya sesuai instruksimu. Li Zenseng berkata sambil tersenyum. Jiarong, menurutmu Qingmei memakan ginsengmu yang berumur 1000 tahun, itu sebabnya kamu tidak bisa berkata-kata. Jiang Yan tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat Lin Yu dengan curiga. Lin Yu memutar matanya ketika mendengar ini, dan sedikit terdiam oleh Jiang Yan. Gadis berambut panjang dan berpengetahuan pendek ini berani mempertanyakan ginsengnya yang berusia ribuan tahun. Tuan, saya juga membantu Anda memberi makan katak Anda. Orang ini tidak terlihat besar, tapi dia makan banyak daging. Li Zenseng dan Lin Yu berjalan ke samping dan berkata dengan suara rendah, kamu ambil katak yang berharga ini. Kemarilah, apakah menurut Anda Sekte Suanyi ini tidak akan senang dengan kita? Saya meminta seseorang untuk mencari tahu, Sekte Suanyi ini memiliki latar belakang yang bagus, dan juga merupakan sekte yang sangat terkenal dalam sejarah sekte telah pulih selama beberapa dekade terakhir, dan staf internalnya telah berkembang ke skala moderat. Baru-baru ini, tampaknya ia ingin kembali ke dunia. Tidak heran jika Sangguan ingin mengikuti Anda bertaruh dan ingin memenangkan tes medis Anda klinik. Ternyata lelaki tua itu ingin mengambil kesempatan untuk menemukan batu loncatan untuk Sekte Suanyi, tetapi dia tidak menyangka batu loncatan itu gagal dan dia menendangnya ke pelat besi. Petik 2. Lin Yu sedikit mengernyit saat dia mendengar ini, dan berkata dengan bingung, Saudara Li, kepada siapa kamu meminta informasinya? Kenapa ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan Saudara Bu kepadaku? Xiao Bu memberitahumu, kan? Lalu berkata dengan tangannya, sumberku juga dia. Petik 2. Namun, meskipun informasi tersebut diperoleh oleh Xiao Bu, nasihat ini datang dari saya sendiri. Tuan, Anda harus membuat persiapan terlebih dahulu. Jika Sekte Suanyi ingin mendapatkan kembali reputasinya, Hui Sengtang kami jelas merupakan saluran terbaiknya. Topiknya, dan kekhawatirannya bukannya tidak masuk akal. Lin Yu menyipitkan matanya dan melihat keluar jendela, dan berkata perlahan, saya benar-benar tidak takut dia akan datang ke pintu. Yang saya takutkan adalah mereka tidak akan datang ke pintu. Tuan, bagaimana Anda mengatakan ini? Li Zenseng sedikit terkejut dan berkata dengan sedikit kebingungan. Ceritanya panjang. Kamu akan memahaminya nanti, Saudara Li. Lin Yu tersenyum licik pada Li Zenseng, dengan sengaja mencobanya. Setelah makan siang, Lin Yu memeriksa denyut nadi Ye Qingmei lagi. Masih tidak ada masalah, tapi Ye Qingmei masih tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Itu adalah Li Qianying, menanyakan apakah dia punya waktu di sore hari untuk mengantar Ani berangkat ke bandara. Mengetahui bahwa Ani akan kembali ke Tiongkok,
Lin Yu tidak lalai dan menemani Li Qianying ke bandara pada sore hari. Hei, kupikir kamu tidak bisa datang. Ani sangat bersemangat setelah melihat Lin Yu sehingga dia datang dan memeluk Lin Yu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba merasakan gelombang keengganan di hatinya. Jika sebelumnya, dia hanya memiliki perasaan kagum terhadap pria Oriental ini di antara teman dan kolega, maka sekarang, perasaannya terhadap Lin Yu mau tidak mau menjadi sedikit rumit, karena tubuh yang tampak kurus ini memberi dia rasa aman yang dia rasakan, belum pernah dirasakan selama 20 tahun terakhir. Ani, kudengar epidemi di Tianjin telah dikendalikan secara efektif. Terima kasih atas usahamu kali ini. Lin Yu merasakan tubuh hangat, harum dan lembut di pelukannya, terutama payudara N yang terbalik keanehan yang menimpanya sebelumnya, jadi dia segera menarik Ani pergi dan tersenyum padanya, saya harap kamu datang ke China lagi lain kali. Jangan khawatir, saya akan segera kembali. Ani bergegas. Lin Yu tersenyum dan berkata, saat saya datang, saya mungkin akan datang bersama Ratu Inggris. Saya mendengar bahwa Ratu Inggris telah memilih tanah untuk rumah sakit yang Anda sumbangkan ke Tiongkok, dan semua pekerjaan sudah dalam persiapan. Jika waktunya tiba, Ratu dari Inggris akan datang untuk menghadiri upacara peletakan fondasi secara langsung. Sungguh, bagus sekali. Lin Yu tersenyum ringan padanya dan berkata, kalau begitu aku akan menunggumu kapan saja. N lalu mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Yu, berbalik 3 kali, dia dengan enggan mengikuti asistennya ke terminal. Tuan He, Anda benar-benar menawan. Bahkan Wakil Presiden Asosiasi Medis Amerika yang terkenal diam-diam telah mengungkapkan cintanya kepada Anda. Sungguh membuat iri. Li Qianying memiringkan kepalanya dan mengedipkan mata pada Lin Yu, membuat nada suaranya terlihat sangat main-main, menutupi kecemburuan dalam kata-katanya. Dia tahu bahwa dengan statusnya, dia tidak punya hak untuk cemburu. Jangan bicara omong kosong, saudara nakal, aku punya reputasi yang baik. Lin Yu menggodanya, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggaruk hidung halus dan tegak Li Qianying, berbalik dan berjalan keluar. Mata Li Qianying tiba-tiba melebar, dan dia membeku di tempat, dia menyentuh hidungnya yang baru saja digaruk oleh Lin Yu. Memikirkan wajah tersenyum Lin Yu ketika dia menggodanya tadi, jantungnya tiba-tiba mulai berdebar kencang. Tuan He benar-benar bercanda dengannya. Li Qianying terkejut dan bahagia, dan dia sangat bahagia. Anda tahu, Tuan He selalu sopan dan santun saat bersamanya di masa lalu, dan dia selalu memanggilnya, Nona Li, dan sekarang Tuan He justru berinisiatif bercanda dengannya. Ini menunjukkan bahwa citranya di hati Tuan He telah banyak berubah. Jantung Li Qianying berdebar kencang, dia menggigit bibirnya, dan menatap punggung Lin Yu dengan wajah memerah. Pada saat ini, Lin Yu, yang berada di kejauhan, melihat bahwa dia belum pergi, dan kembali. Sadar, melambai padanya dan berteriak, hei, ayo pergi. Oh, lebih. Setelah mereka berdua kembali ke rumah sakit, Lin Yu berjalan ke sisi Ye Qingmei sebagai kebiasaan dan memeriksa denyut nadinya. Ketika Jiang Yan melihatnya, dia menamparkan pergelangan tangan Lin Yu dan memarahi, kulit di pergelangan tangan Qingmei semuanya rusak. Kamu menyentuhku. Dia tersenyum pada Li Qianying, menarik Li Qianying untuk duduk di tempat tidur, dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Li Qianying dengan lembut. Dong, maaf, apakah Anda berada di bangsal Nona Ye Qingmei saat ini? Petik 2. Lin Yu berbalik dan melihat seorang pria berusia 30-an berdiri di luar pintu. Tubuhnya sedikit melengkung dan dia tampak sangat hormat. Dia memiliki wajah persegi dan fitur wajah yang proporsional. Halo, siapa kamu? Lin Yu menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Apakah Anda Tuan He Jiarong He? Kerumunan itu tersenyum hangat pada Lin Yu, seolah-olah mereka sudah mengenal Lin Yu sebelumnya. Kamu mengenalku. Lin Yu terkejut saat mendengar ini. Istri saya telah menjelaskan penampilan Anda kepada saya. Dazong menjelaskan sambil tersenyum, istri saya secara khusus meminta saya untuk memberi Anda sesuatu untuk memenuhi kebutuhan mendesak Anda. Petik 2. Menjadi tertarik dan tersenyum padanya, katakan padaku, apa kebutuhan mendesakku? Masyarakat tersenyum dengan tenang, menundukkan kepala,
dan berkata dengan hormat, tentu saja itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibicarakan oleh Nona Ye Qingmei.